Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku di kelas 10 IPS yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Alhamdulillah pada pertemuan hari ini kita bisa berjumpa walaupun dengan menggunakan channel virtual ya. Pada pertemuan sebelumnya Bapak sudah membahas tentang budaya Paleolitikum ya, di mana budaya Paleolitikum ini masih bagian atau bisa dikatakan salah satu pembahasan dalam kajian corak kehidupan manusia, terutama kehidupan manusia pada masa praaksara di Indonesia. Walaupun memang sudah dibahas pada pertemuan sebelum-sebelumnya bahwa bahkan sudah dibahas dalam mata pelajaran sejarah Indonesia. Tetapi karena anak-anak merupakan atau karena kalian masuk ke dalam prodi atau program pendidikan UPS, maka kajian sejarah pun dikaji beberapa kali karena tujuannya adalah untuk pendalaman materi dari bidang keilmuan sosial di sini. Ya, pada pertemuan hari ini yang akan dibahas adalah materinya tentang budaya Mesolitikum. Ya, Bapak izin untuk share screen dulu supaya pembelajaran kita bisa lebih mudah dipahami karena memang dari tayangannya. Kemudian selain dari materi yang Bapak sampaikan, ada dua pertanyaan. Ya, ada dua pertanyaan di tengah-tengah pembelajaran, di tengah-tengah Bapak menyampaikan. Mohon untuk ditulis, dicatat, dan juga nanti dikerjakan. Ya, selain itu, nanti ada Google Form untuk mengirimkan hasil pembelajaran kita hari ini, di mana harus ada dua yang dikirimkan oleh kalian. Yang pertama adalah catatan kalian selama menyimak video ini. Yang keduanya adalah dua pertanyaan yang Bapak sampaikan pada saat pembelajaran. Ya, jadi mudah-mudahan kalian bisa menyimak, suaranya jelas, kemudian juga ilmunya pun bisa kalian dapatkan. Bapak izin saya screen dulu. Sebentar, punten. Agak salah ya, sebentar. Sebentar. Oh, ternyata bukan ini. Maaf ya. Sebentar, Bapak saya screen dulu. Oh ya, ini. Ya. Oh, ini ada. Nah, pada pertemuan hari ini yang dibahas kajiannya materinya tentang masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, di mana pada pertemuan sebelumnya membahas tentang masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana dengan nama atau dengan istilahnya budaya Paleolitikum. Nah, sedangkan kalau pada hari ini materinya tentang masa berburu dan mengumpulkan makanan, nama materinya atau istilahnya disebut dengan budaya Mesolitik atau disebut dengan zaman batu tengah ya, di mana pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas ya bahwa ada beberapa zaman yang termasuk ke dalam corak kehidupan masyarakat pra-aksara Indonesia. Yang pertama adalah zaman Paleolitikum, yang kedua Mesolitikum, yang ketiganya adalah zaman Neolitikum, kemudian juga ada zaman Megalitikum disebut dengan zaman batu besar, dan yang kelima adalah zaman perumakian. Untuk hari ini Bapak membahas tentang budaya Mesolitikum. Ya, kita lihat tayangan pertama. Tayangan pertama adalah asal-usul manusia purba dan keadaan alam. Ya, seperti yang dibahas pada pertemuan sebelumnya, manusia sebagai salah satu pendukung atau penggerak sejarah pasti akan dikaji atau pasti akan dilihat pada periode tahun berapa manusia ini hidup, manusia ini ada. Nah, pada masa Paleolitikum, manusia hidup atau ada diperkirakan antara 10.000 sampai dengan 2.500 tahun yang lalu. Di mana
Manusia purba yang hidup pada masa ini, yang mendiaminya dikatakan sebagai rasnya adalah ras pendatang, ya, bukan ras asli dari Indonesia. Di mana ras pendatang ini yaitu ada dua ras. Yang pertama adalah ras Australo-Melanesoid dan yang keduanya adalah ras Mongoloid. Kemudian apa yang terjadi pada ras sebelumnya? Nah, pada yang terjadi pada ras sebelumnya adalah di mana para manusia yang sebelumnya zaman Paleolitikum di sini bisa dikatakan mereka tersisihkan oleh dua ras ini, yaitu oleh ras Australo-Melanesoid dan juga ras Mongoloid. Kenapa? Karena manusia pada masa ini dikatakan tidak bisa ras sebelumnya ya dikatakan di mana mereka tidak bisa beradaptasi, kemudian ras di sini mendiami atau bisa dikatakan ras ini menggantikan kehidupan pada masa Paleolitikum. Walaupun yang harus dipahami oleh kalian bahwa periode tahun ini bukan berarti sangat cepat ya, tetapi memang sangat jauh, diperkirakan ribuan tahun kemudian setelah masa Paleolitikum. Jadi tidak satu tahun, 2 tahun, di mana pada pertemuan sebelumnya bahwa kehidupan manusia diperkirakan pada masa ini sudah ada sejak 12.000 tahun yang lalu. Sedangkan ini sejak 10.000 tahun yang lalu. Berarti ada jedanya 2.000 tahun atau 2 milenial, 2 milenium pergerakan atau juga perubahan manusia pada masa itu. Kemudian kita lihat dari otak manusianya pada masa ini. Nah, otak manusia pada masa ini sudah mengalami perkembangan dibandingkan dari periode sebelumnya. Bahwa manusia pada masa itu hanya mengandalkan apa yang diterima oleh alam, kemudian juga apa yang mereka dapatkan dari alam, pada akhirnya mereka makan atau mereka gunakan. Tidak ada upaya untuk pengolahan sederhana, kemudian juga belum ada cara untuk mengolah makanan. Jadi manusia pada masa itu, pada masa sebelumnya ya, lebih kepada apa yang mereka temukan. Tetapi pada masa ini, di mana manusia mengalami perkembangan, kemudian juga dalam rangka menunjang kehidupan mereka sehari-hari, maka mereka membuat alat-alat yang mampu membantu kehidupan mereka. Di mana pada pertemuan sebelumnya sudah ada beberapa alat ya, seperti ada dari tulang, kemudian juga ada kapak perimbas gitu kan ya, kemudian juga ada flek gitu kan ya. Sedangkan pada masa ini bisa dikatakan alat-alatnya hampir sama, alat-alatnya hampir serupa, tetapi perbedaannya adalah di mana pada masa Mesolitikum itu lebih halus dibandingkan dengan sebelumnya karena memang sudah mengalami proses pengasahan. Mereka makanya kenapa dikatakan mereka zaman atau budayanya budaya Mesolitik atau zaman batu tengah, di mana pada zaman sebelumnya masyarakat hanya menggunakan alat dimodifikasi sederhana kemudian digunakan. Tapi pada masa ini sudah mengalami proses penghalusan, sudah mengalami proses penghalusan, bisa dikatakan lebih apa ya, lebih enak digunakannya gitu kan ya, karena memang lebih apa ya, lebih able atau bisa mudah digunakannya. Nah, kemudian bagaimana keadaan alam pada masa ini? Nah, keadaan pada masa ini di mana pada kala pasca Pleistosen, di mana kemarin ya, pada zaman Paleolitikum di sini merupakannya budayanya budaya Pleistosen, sedangkan pada masa Mesolitikum budayanya adalah atau zamannya atau kalanya pasca Pleistosen, di mana kegiatan gunung berapi dan juga ada gerakan pengangkatan dan juga terjadi pelipatan masih berlangsung terus ya. Jadi ada juga yang atau bisa dikatakan masih belum stabil kondisinya untuk didiami
atau juga belum bisa ditempati secara stabil oleh manusia pada masa itu. Ya, di mana secara logika atau juga secara pengetahuan kita berdasarkan pada pendapat para ahli bahwa ketika manusia hidup dalam kondisi yang tidak stabil, maka manusia tidak bisa mengembangkan kehidupan mereka. Jadi mereka pada masa ini hanya memang bisa dikatakan mengumpulkan atau memanfaatkan kondisi alam atau juga kondisi lingkungan mereka untuk menunjang kehidupan mereka. Walaupun ya ada perubahan dibandingkan dengan perubahan sebelumnya, di mana nanti akan ada terlihat terutama dalam hal kepercayaan dan juga dalam hal kebudayaan lainnya. Ya, kemudian kita lihat bahwa pada masa ini juga terbentuknya beberapa atau bahkan terbentuknya endapan-endapan aluvial. Nah, endapan-endapan aluvial di sini bisa dikatakan sebagai endapan lumpur sungai atau hasil letusan gunung berapi di dataran. Ya, jadi hasil-hasil letusan itu kemudian bukan terpapar ya, terhampar di daratan, kemudian mengakibatkan perubahan pada struktur tanah, terutama pada bentuk topografi Kepulauan Indonesia yang bisa dikatakan tidak banyak berubah dengan topografi sekarang. Ya, jadi dengan karakteristik bangsa atau karakteristik Kepulauan Indonesia yang masih bisa dikatakan berupa kepulauan, kemudian juga banyak sekali gunung berapi, gitu kan ya. Nah, ini mengakibatkan ya tidak banyak berubah, tetapi kondisi di sini bisa dikatakan ya kondisi alamnya masih banyak berubah, masih banyak terjadi terutama perubahan iklim di mana Indonesia merupakan salah satu negara tropis ya yang berada pada garis khatulistiwa, yang berada pada yang bisa dikatakan enaklah didiami oleh manusia, sehingga walaupun kondisinya di sini suhu meningkat dengan adanya penaikan suhu, kemudian juga daratan yang mengalami perubahan, es yang mencair, maka beberapa daratan-daratan yang pada masa Paleolitikum atau zaman atau kala Pleistosen di sini menyatu, tapi karena suhu meningkat, maka daratan pun menjadi terputus. Nah, ketika terputus, maka membentuklah daerah-daerah yang kepulauan. Ya. Kemudian kita lihat. Nah, bagaimana dengan jenis manusianya? Nah, untuk jenis manusia ada beberapa jenis ras pendatang yang pada akhirnya mendiami wilayah Indonesia pada saat itu atau pada masa Mesolitikum di sini. Ya, ketika ras yang datang menggantikan manusia yang sebelumnya, di mana yang pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas ada beberapa tiga jenis manusia purba yang ada. Yang pertama adalah Meganthropus, yang keduanya adalah Pithecanthropus, yang ketiganya adalah jenis Homo, gitu kan ya. Nah, tiga jenis manusia di sini berdasarkan pada penemuan dan juga berdasarkan pada pendapat para ahli bahwa tiga ras utama awal di sini digantikan oleh ras pendatang. Siapa saja ras pendatang itu? Ras pendatang itu adalah ada Australo-Melanesoid dan yang keduanya adalah ras Mongoloid. Nah, kemudian ras Australo-Melanesoid di sini dan juga ras Mongoloid di sini kemudian berubah atau juga bisa dikatakan mengalami perubahan dan juga mengalami evolusi sehingga ada ras pendatang dan juga ras Australopithecus di sini dan juga ras Mongol di sini berubah menjadi beberapa jenis manusia yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Homo wajakensis, yang keduanya adalah Homo soloensis, dan yang ketiganya adalah Homo floresiensis. Itu maaf ya, di tulisan ada harusnya Homo floresiensis atau dari kata flores, dari wajah, dari Solo, dan juga ada Flores. Nah, bisa dikatakan ada atau bisa dikatakan ras sebelumnya itu mengalami kepunahan,
di mana kepunahan di sini disebabkan karena dua pendatang ini, yaitu ada Australomelanosoid dan juga ada ras Mongoloid. Nah, kemudian apa sih yang menyebabkan atau bisa ras atau bisa dikatakan pribumi atau bukan pribumi ya. Jadi manusia sebelumnya itu mengalami kepunahan. Nah, disebabkan karena ada beberapa faktor ya. Yang pertama adalah keterbatasan kemampuan otak mereka membuat strategi-strategi baru menyesuaikan diri dengan alam. Nah, di mana bahwa manusia hidup dan juga manusia bisa bertahan ketika dia bisa beradaptasi dengan alam. Ya, contohnya saja ketika kita berada di daerah atau mungkin sebut saja Bandung ya, disebut Bandung, kemudian satu saat harus menetap di daerah yang bisa dikatakan cuacanya sangat ekstrim dibandingkan dengan Bandung, pasti manusia akan menyesuaikan diri. Ketika tidak bisa menyesuaikan diri, maka akan kembali ke daerah yang dianggap mereka bisa dikatakan mereka bisa menyesuaikan diri. Ya, apakah mungkin ketika ke Jakarta itu akan sangat panas sekali. Nah, sehingga akan mencari daerah yang barangkali lebih tenang atau lebih dingin dibandingkan dengan Jakarta. Makanya tidak sedikit orang ya walaupun kerja di Jakarta tetapi rumahnya masih di Bandung dan melakukan kegiatan pulang pergi dari Bandung menuju Jakarta. Nah, kemudian yang kedua, selain dari ketika dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan alam, maka termasuk juga keterbatasan menggunakan otak untuk mengatasi berbagai penyakit yang timbul. Nah, ini ada satu kondisi bahwa ketika manusia atau ketika alam mengalami perubahan, maka salah satu respon awal manusia adalah muncul gejala. Nah, gejalanya apakah gejala perubahan dalam diri atau juga gejala pada perubahan kondisi lingkungan yang menyebabkan manusia tidak bisa bertahan, kemudian menyebabkan dia sakit. Nah, ketika sakit, manusia bukan hanya pada masa sekarang ya, tapi pada masa dulu pun ketika manusia sudah tidak bisa bertahan dengan kondisi atau tidak bisa menyesuaikan dengan kondisi penyakitnya, maka akan terjadi kepunahan atau juga terjadi bencana kematian. Ya, kita contoh saja sekarang fenomena yang ada pada masa COVID kemarin, COVID-19, gimana ya, di mana jutaan manusia meninggal disebabkan karena COVID. Ya, itu kenapa? Karena tubuh manusia tidak bisa merespon dengan baik dari virus yang ada, maka dibutuhkan vaksin. Nah, vaksin di sini adalah virus yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia, kemudian dikenali oleh tubuh kita bahwa ini loh jenis penyakitnya. Kemudian imun tubuh itu membuat antibodi sendiri. Nah, jadi secara tidak langsung dalam tubuh kita pun ada antibodi atau penawar penyakit untuk mengobati kondisi tubuh kita. Nah, itu pun terjadi pada masa itu. Bahkan bukan hanya di Indonesia ya, tetapi COVID ini melanda dunia. Nah, kondisi sekarang saja dengan kecanggihan teknologi dan juga informasi masih ada banyak orang yang meninggal atau terjadi kematian, apalagi dulu pada saat belum dimiliki berbagai macam teknologi dan juga informasi, ya pasti menyebabkan manusia banyak yang meninggal. Ya, anak-anakku yang Bapak cintai dan juga Bapak banggakan. Nah, jenis manusia ini kemudian muncul pertanyaan yang harus dijawab oleh kalian. Nah, pertanyaannya masih seputar dengan ciri fisik atau masih seputar dengan manusia purba yang dibahas tadi. Nah, pertanyaan pertama adalah silakan kamu tuliskan ciri fisik ras Australomelanosoid dan juga ras Mongoloid. Ya, ras di sini adalah 3 ciri fisiknya. Kalian boleh browsing, boleh, atau juga kalian mau buka buku juga silahkan. Ya, itu ada di buku paket kalian yang terdapat di halaman untuk kajian ini ya, untuk kajian Mesolitikum itu ada di halaman 159 sampai dengan halaman 160
8. Ya, hanya 10 lembar tentang kajian Mesolitikum di sini. Jadi, pertanyaan pertama adalah tuliskan ciri fisik dari ras Australo-Melanesoid dan juga ras Mongoloid. Ya, silakan ditulis di buku catatan kalian pertanyaan tersebut dan nanti di akhir dijawab. Nah, setelah ditambah dengan catatan kalian menyimak materi hari ini. Ya, kita lihat pembahasan selanjutnya. Sudah ditulis? Silakan tulis dulu pertanyaannya, kemudian dijawab, nanti dikirimkan di link YouTube juga sudah Bapak sudah Bapak lampirkan ya, sudah Bapak lampirkan untuk pengiriman jawabannya. Dikhawatirkan link Google Form-nya yang disebarkan itu tidak bisa dibuka, tetapi di Bapak pun sudah disayangkan. Berikut dengan materinya yang sudah Bapak sampaikan, hari ini. Ya, kita lihat. Nah, ternyata ada pendapat para ahli atau pandangan populer dari para ahli, di mana pada masa 10.000 tahun yang lalu Nusantara dihuni oleh 2 ras pendatang yang tadi ya, pendatang jenis baru, jenis Homo sapien yang sudah sama persis dengan manusia modern. Nah, berdasarkan pada apa yang sudah Bapak sampaikan bahwa manusia purba atau juga peninggalan-peninggalan masa lampau itu bisa kita pelajari berdasarkan apa yang mereka tinggalkan. Ya, jadi ketika manusia itu meninggal, bahwa ada beberapa bagian tubuhnya yang tidak terurai oleh tanah yang bisa kita pelajari sampai dengan sekarang. Nah, jadi berdasarkan pada penemuan dan juga pendapat para ahli bahwa Homo sapiens yang hidup pada masa 10.000 tahun yang lalu itu kondisi fisiknya itu sama seperti manusia modern pada masa sekarang. Ya, itu pandangan populernya. Ya. Anak-anakku yang Bapak banggakan, nah kajian selanjutnya adalah corak kehidupan sosial ekonomi. Nah, berarti kan harus kita pahami bahwa corak kehidupan sosial dan juga ekonomi di sini kata kuncinya sosial, berarti hubungan interaksi antara manusia dengan manusia yang lain, baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok, bahkan antara kelompok dengan individu. Nah, sedangkan kehidupan sosial, kehidupan ekonomi adalah bagaimana manusia pada masa ini atau pada masa Mesolitikum itu bisa bertahan dan memenuhi kebutuhan, terutama kebutuhan materialnya, yaitu dalam memenuhi kebutuhan secara material, itu kebutuhan ekonomi. Seperti yang sudah Bapak sampaikan, ekonomi diambil dari 2 kata, yaitu oikos dan juga nomos, yang artinya kebutuhan rumah tangga. Nah, jadi bukan berarti sudah berdagang, bukan. Ya, itu kenapa Bapak terus mengulang untuk kajian tersebut digunakan supaya terjadi repetisi atau pengulangan-pengulangan yang bisa dipahami oleh kalian. Ya, anak-anakku, bahwa corak kehidupan berburu dan mengumpulkan makanan ini merupakan corak khas pada masa Mesolitikum, walaupun sama seperti corak kehidupan pada zaman Paleolitikum. Ya, kemudian apa perbedaannya? Perbedaan antara Paleolitikum dengan Mesolitikum adalah di mana pada masa Mesolitikum mereka mampu membuat alat-alat tulang dan juga alat dari kerang. Ya, walaupun pada pertemuan sebelumnya juga ada ya. Nah, kemudian pada masa Mesolitikum sudah terjadi pembagian kerja yang jelas. Ya, kalau pada pertemuan sebelumnya atau zaman Paleolitikum itu memang sudah ada, tetapi tidak jelas. Kenapa? Karena kondisi masyarakat atau otak manusia pada masa itu belum banyak mengalami perkembangan. Ya, tetapi pada masa ini sudah banyak mengalami perkembangan, kemudian terjadi pembagian kerja yang jelas antara laki-laki dengan perempuan, di mana laki-laki itu berburu, atau sering disebut dengan hunting. Kemudian untuk perempuan di sini mengumpulkan makanan berupa tumbuh-tumbuhan, kemudian juga memasak, memelihara api, dan mendidik anak. Nah, ada yang menariknya adalah memelihara api. Kenapa memelihara api? Gitu kan ya? Apakah apinya tersebut liar? Nah, pada masa ini ketika menghasilkan api itu sangat sulit karena
harus ada upaya yang lebih dibandingkan kondisi sekarang. Nah, nanti kalian pun bisa searching ya, cara membuat api pada masa purba itu silakan. Ada yang mengandalkan petir, kemudian kebakaran, kemudian lah seperti itu. Pernah nonton film SpongeBob? Nah, pada saat itu. Jadi film SpongeBob di sini atau film SpongeBob itu lebih kepada bagaimana riset kondisi-kondisi alam yang memang bisa secara logis. Nah, ada yang karena terjadi kebakaran tidak sengaja karena ada apa ya? Karena ada petir yang menyambar barang-barang mudah terbakar, atau juga gesekan antara batu api, ada juga disebut dengan batu api ya. Batu gesekan antara satu batu dengan batu yang lain, kemudian terjadi percikan, kemudian muncullah api. Ya, kemudian bagaimana cara hidup mereka? Nah, cara hidup mereka adalah dengan cara semi-sedenter atau kebiasaan bertempat tinggal sementara di gua-gua payung atau disebut dengan abyssal roads. Bentuknya apa? Nanti kita lihat. Ya, sebentar. Agak haus. Ya, kemudian kita lihat semi-sedenter di sini atau artinya kebiasaan bertempat tinggal sementara itu ketika manusia pada masa ini masih bisa memanfaatkan lingkungan alam untuk mereka tinggal. Ketika mereka sudah tidak bisa mendiami atau sudah tidak bisa memanfaatkan kondisi alamnya, maka mereka akan mencari tempat yang lebih nyaman untuk mereka tinggal, terutama kondisi berburu dan juga kondisi perempuan pada masa itu untuk mengumpulkan makanan dan juga terutama membimbing anak-anak mereka. Ya, di mana mungkin ada beberapa daerah yang ramah terhadap anak, tetapi mungkin ada juga yang tidak ramah, sehingga menyebabkan beberapa daerah itu ada yang bisa didiami, tapi ada juga yang tidak bisa didiami. Ya. Kemudian selain dari gua-gua, ada sebagian dari mereka itu tinggal di tepi pantai. Ya, di mana bukan di lautan, bukan ya, karena mereka bukan habitat air, bukan. Tetapi mereka sebagian bertempat tinggal di tepi pantai. Mungkin kalau kalian ada yang sudah nonton film Avatar yang kedua, di mana menceritakan tentang kondisi masyarakat yang tinggal di tepian pantai, memanfaatkan kondisi alam. Nah, ada juga yang menyebutkan bahwa itu tradisi atau kebudayaan dari Indonesia. Ya, di Kepulauan Sulawesi ya kayak gitu kan ya. Nah, itu silakan kalian mau searching juga silakan tentang bagaimana kondisi manusia pada masa itu. Nah, ketika manusia tinggal di pantai berarti banyak sumber makanan, banyak sumber kehidupan yang mereka gunakan, yang mereka manfaatkan untuk kehidupan mereka. Nah, yang pada akhirnya masyarakat pada masa itu bisa mempertahankan kondisi lingkungan karena kondisinya ramah, karena lingkungannya itu bisa didiami, terutama oleh anak-anak. Nah, sehingga kelangsungan dan juga kehidupan mereka pun itu mengalami perkembangan. Nah, ada yang menarik anak-anakku, yaitu pada saat ketika mereka makan. Ketika mereka tinggal di tepi pantai di sini, mereka ketika makan dan juga ketika mereka mengkonsumsi makanan itu sudah melakukan pemilih dan pemilahan barang-barang yang apakah bisa didaur ulang ataupun tidak. Pada akhirnya terjadi pengumpulan makanan atau pengumpulan ini bukan di sini kan pencarian pengumpulan makanan di laut diberi nama kejokan Moninger. Maksudnya adalah sisa makanan. Ya, sisa makanan pada masa itu disebut sebagai kejokan Moninger. Ditumpuk dengan tumpukan yang menurut mereka klasifikasinya sama, kelompoknya sama, karena tingginya bisa mencapai 2 meter. Ya, dan usianya diperkirakan bahkan berdasarkan pada hasil uji karbon itu usianya sekitar 10.000 sampai dengan 5.000 tahun yang lalu. Gitu kan ya. Jadi usia kerang pada saat itu memang sudah membatu, sudah memfosil ya, karena memang sisa hasil makhluk hidup sama manusia. Kemudian mereka
kumpulkan. Kenapa? Karena ada yang bisa didaur ulang dan tidak bisa didaur ulang. Nah, berarti nilai apa yang bisa kita dapatkan? Manusia purba saja sudah tahu bagaimana caranya mengolah makanan, bagaimana cara yang memilah-milih sampah makanan. Masa sih kita manusia modern tidak bisa? Masa sih manusia modern yang mungkin kamu atau kalian beranggapan bahwa saya ini adalah manusia abad 21 gitu kan ya, atau juga manusia paling teknologi gitu kan ya, atau paling menguasai teknologi. Tidak usah yang aneh-aneh, tidak usah yang canggih-canggih. Bisa tidak daya atau indikatornya bahwa kita modern atau tidak adalah kita masih membuang sampah sembarangan atau tidak. Ketika kita masih membuang sampah sembarangan, berarti kita masih dikatakan sebagai apa? Kita masih dikatakan sebagai manusia purba atau manusia pada masa praaksara. Kenapa? Karena kita tidak bisa membedakan mana sampah, mana bukan sampah. Ya. Jadi itu yang harus poin yang harus kita dapatkan, atau poin yang harus kita ingat bahwa manusia purba saja sudah tahu bagaimana caranya membuang sampah. Masa kita tidak? Gitu kan ya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Selain dari ketika manusia selain dari kejokan Moninger, ada juga hasil budaya yang bahkan ada sampai dengan sekarang, yaitu budaya melukis di dinding. Nah, ketika melukis di dinding di sini bukan hanya sebagai seni, ya, bukan hanya sebagai seni, tetapi sebagai salah satu bentuk ritual mereka. Nah, ketika manusia tinggal di dinding, ketika manusia bukan tinggal di dinding ya, ketika manusia tinggal di gua kemudian menulis di dinding, maka akan mencurahkan apa yang mereka temukan, apa yang mereka alami, apa yang mereka hadapi, apa yang mereka perjuangkan, ya, ataupun apa yang mereka percayai, kemudian menggoreskannya di dinding gua. Nah, ketika di dinding gua, maka akan muncul beberapa pandangan tentang seni tersebut. Ya, ada yang menyebutkan seni ini bernuansa magis, bernuansa spiritual, atau bahkan ada yang menggambarkan bagaimana kehidupan mereka setelah mereka meninggal. Ya, kita lihat bagaimana bentuknya. Nah, ini faktanya. Ada fakta yang menjelaskan tentang tulisan gua di sini. Bisa kalian lihat bagaimana tulisan-tulisan cap tangan ini berusia ribuan tahun. Ya, berusia ribuan tahun. Nah, faktanya ini berbagai macam warna ya. Ada warna putih, ada warna merah, ada warna hitam, gitu kan ya. Nah, warna merah menunjukkan usia lukisan yang lebih tua dari lukisan yang berwarna putih atau warna lainnya. Adapun lukisan yang berwarna putih berupa burung dan juga perahu, sedangkan warna coklat menunjukkan gambar kuda. Nah, ini ya, ini kamu bisa searching sendiri, cari sendiri, atau berselancar sendiri fakta tentang lukisan gua. Itu fenomenanya tidak hanya di Indonesia. Ya, di sini tercatat, kalau kalian buka, kalau kalian perhatikan di beberapa catatan bahwa tidak hanya di Indonesia, tetapi lukisan-lukisan ini ada juga terdapat di Gua El Castillo, Cantabria, daerah Spanyol. Kemudian ada di daerah Gua Laxaux di Prancis dengan pola yang kurang lebih sama. Nah, berarti ada konsep difusi atau konsep penyebaran dari satu budaya ke budaya, dari satu budaya satu daerah ke daerah yang lain dan bahkan menyebar. Kalian tahu tentang Mesir? Apa yang dihasilkan atau peninggalan apa yang terkenal adalah piramid. Piramida tidak hanya ada di Mesir, tetapi ada di beberapa daerah negara atau yang sering disebut dengan punden berundak atau berundak-undak. Ada Borobudur di kita, kemudian juga ada Gunung Padang di daerah Cianjur,
kemudian ada di daerah Meksiko, gitu kan ya, piramid peninggalan bangsa Maya atau peninggalan bangsa Aztec, Teotihuacan, Olmec ataupun kebudayaan yang ada di Amerika. Itu pun sama, itu menyebar. Ini juga sama seperti lukisan gua. Lukisan gua tidak hanya ada di satu negara atau satu daerah, tetapi di beberapa daerah atau di beberapa negara. Ya. Kemudian kita lihat apa hasil budayanya. Nah, seperti pada masa Paleolitikum, pada masa Mesolitikum juga ada hasil budaya. Tetapi kita harus tahu ciri khasnya. Nah, hasil budaya yang ciri khas pada masa ini adalah ada 3, walaupun ada sama juga ya di periode sebelumnya. Apa saja? Nah, anak-anakku, ada 3 jenis atau 3 tradisi pokok pada masa ini. Yang pertama, ada tradisi serpih bilah. Yang kedua, ada alat-alat dari tulang. Kemudian yang ketiganya, kapak genggam Sumatera. Nah, di mana ketiga tradisi ini atau ketiga budaya di sini mendapatkan pengaruh yang kuat dari budaya Bakson Hoabin atau Baskon dan Hoabin di sini. Itu budaya yang ada atau berkembang sekitar 12.000 sampai dengan 8.000 sebelum Masehi. Jadi kalau kalian melihat ada SM itu artinya sebelum Masehi. Dari Vietnam Utara. Nah, siapa manusia pendukungnya? Manusia pendukungnya adalah ras Australo-Melanesoid. Ya, yang sama yang datang ke Indonesia. Ya, jadi ada tiga hasil budaya utama pada masa Mesolitikum di sini. Yang pertama adalah tradisi serpih bilah, yang kedua alat-alat dari tulang, yang ketiganya adalah kapak Sumatera. Nah, kita lihat seperti apa bentuknya. Bentuknya itu seperti ini, ya. Ada serpih bilah. Nah, ini digunakan untuk mengiris benda-benda atau bahan makanan yang dikiranya bisa digunakan untuk dimanfaatkan oleh kehidupan masa itu. Kemudian ada tulang atau juga pebble. Tulang atau pebble. Yang ketiganya adalah kapak genggam Sumatera atau disebut dengan Sumatralit, ya, atau ciri khasnya dari Sumatera. Jadi ada 3 hasil budaya, yaitu serpih bilah atau flek, yang keduanya alat tulang atau febel, atau yang keduanya adalah tulang dan juga febel, yang ketiganya kapak genggam Sumatera atau yang disebut dengan Sumatralit. Nah, tadi sudah di awal atau di pertengahan Bapak sudah menyampaikan satu pertanyaan, ya, tentang ciri fisik manusia. Ya, yang kedua, nah kita masuk ke dalam pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah uraikan 3 tradisi pokok alat-alat yang di bawah ini berdasarkan pada yang pertama, di mana ditemukan, bagaimana teknik pembuatan, dan yang ketiga adalah fungsi alat tersebut. Jadi masing-masing silakan kamu tulis, kamu cari tradisi serpih bilah, tradisi alat-alat tulang, dan juga kapak genggam berdasarkan pada di mana ditemukan, teknik pembuatan, dan juga fungsi alat tersebut. Bentuknya apakah mau tabel atau juga mau deskripsi juga silakan. Yang jelas ingat tulisannya harus terbaca, ya, karena Bapak akan periksa, Bapak akan lihat, dan juga Bapak akan beri nilai berdasarkan pada bagaimana cara kalian mendeskripsikan dari apa yang Bapak tanyakan. Jadi sudah 2 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama tentang ciri fisik, pertanyaan kedua adalah tentang uraian tradisi pokok alat-alat pada masa Mesolitikum. Ya. Kita lanjutkan dengan pembahasan kita. Lihat. Nah, perbedaan antara zaman Paleolitikum dengan Mesolitikum adalah pada zaman Mesolitikum sudah bisa dijelaskan tentang bentuk kepercayaan awalnya. Nah, dari di awal sudah Bapak sampaikan tentang tradisi mereka menulis di dinding gua. Nah, kemudian ketika manusia pada saat itu melukis di dinding, melukis di gua,
muncul nilai-nilai estetika dan juga magis yang berkalian dengan totem dan juga upacara-upacara yang mungkin tidak diketahui dengan jelas. Nah, jadi ketika seseorang melukis, ketika seseorang atau manusia pada masa praaksara ini melukis, bahkan muncul tujuannya untuk apa? Nah, bisa secara nilai estetik, bisa karena ada upacara yang digunakan supaya bisa mudah menjelaskan kepada generasi selanjutnya, maka dituangkan ke dinding gua untuk ditiru atau dilakukan kembali pada periode waktu selanjutnya. Nah, ada apa saja? Ada bisa berupa upacara penguburan. Nah, jadi pada masa ini sudah mulai mengenal atau juga mengetahui atau bahkan mempercayai bahwa setelah meninggal muncul kehidupan. Nah, ketika seseorang sudah meninggal, maka akan ada kehidupan setelahnya. Ya, ketika setelahnya di sini diutarakan dan juga diperlakukan dengan baik. Nah, mereka percaya bahwa ketika sebuah mayat atau mayat-mayat yang ada di sini itu akan mendiami kehidupan pada periode selanjutnya, maka harus diperlakukan dengan baik. Makanya di antara mayat-mayat itu ada yang ditaburi butir-butir cat merah, kemudian juga bersamaannya pula disertai ada juga perhiasan dari kulit terang sebagai bekal kubur mereka. Nah, mereka percaya bahwa ada kehidupan setelah mereka mengalami kematian. Maka generasi yang masih ada harus memperbaiki atau harus menyiapkan untuk kehidupan para nenek moyangnya. Nah, kenapa? Karena ketika kehidupan setelah kematian di sini, maka muncul ada disebut dengan animisme dan dinamisme. Apa itu kepercayaan animisme? Animisme adalah mereka percaya terhadap roh nenek moyang. Roh nenek moyang mereka setelah mereka meninggal, maka nenek moyang di sini mengatur kehidupan mereka. Nah, makanya ada pemujaan terhadap roh nenek moyang. Kemudian ada kepercayaan dinamisme. Kepercayaan dinamisme dikatakan sebagai kepercayaan bahwa satu benda memiliki atau didiami oleh jiwa-jiwa atau roh-roh yang kuat dan dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Jadi kalau yang pertama adalah roh nenek moyang atau leluhur mereka, tetapi kalau dinamisme di mana ada benda didiami oleh jiwa, didiami oleh roh sehingga memiliki kekuatan yang besar gitu kan ya. Makanya seperti muncul hujan badai, gempa bumi, gunung meletus, kemudian juga terjadi longsor. Nah, mereka percaya bahwa kejadian-kejadian alam di luar dari kemampuan mereka itu disebabkan karena ada roh atau juga ada nenek moyang yang mengatur kehidupan mereka seperti itu ya. Jadi dari yang sudah Bapak sampaikan catatan tadi mudah-mudahan bisa ditulis dengan baik oleh kalian. Nah, jadi ingat tugas atau kewajiban kalian adalah ketika menyimak video ini, kewajiban yang pertama adalah mencatat apa yang Bapak sampaikan, kemudian dikirim ke link yang di bawah ini ya, yang Bapak sudah lampirkan atau juga nanti link dari yang dibagikan oleh guru piket ketika mengkaji tentang zaman Mesolitikum. Nah, kemudian kewajiban yang kedua adalah kalian menjawab dua pertanyaan yang sudah Bapak tanyakan, sudah Bapak lampirkan di tengah-tengah pembahasan tadi. Nah, materi ini akan Bapak simpan di link di bawah juga di deskripsi. Materi pun sudah Bapak lampirkan. Jika ada materi yang ketika Bapak sampaikan tadi ada yang kurang bisa kamu simak lagi atau juga kalian bisa lihat di buku paket materinya dari halaman 159 sampai dengan di halaman 168 ya. Barangkali itu yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Nanti kita bertemu di pertemuan yang akan datang di mana membahas tentang
kajian atau budaya Neolitikum. Ya, kalian yang ada di kelas simak baik-baik, ya simak baik-baik, atau juga yang barangkali yang tidak di kelas, gitu kan ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di pertemuan yang akan datang. Setelah pertemuan Paleolitikum, kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Ya, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.